Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kembali kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita pada Allah SWT. Sampai dengan detik ini, subuh ini, kita masih tetap diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan iman, kesehatan, sehingga dengan hati yang ikhlas dapat datang ke masjid. Dan sekaligus hari ini kita melaksanakan ibadah puasa yang ke-21. Semoga Allah masih memanjangkan kita sampai selesai pelaksanaan ibadah puasa ini dan mendapatkan pahala, ridha, berkah dari Allah SWT. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW berserta sahabatnya, pengikutnya dan umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kultum tadi malam saya masih melanjutkan takwa itu terdiri dari 3 huruf yang utama, artinya orang yang suka bertobat dan takut kepada Allah. Kemudian itu istiqamah, artinya orang yang tetap pendirian, yang tidak berubah-ubah. Yang terakhir ada waw di situ. Waw itu artinya warak. Warak itu artinya orang yang teliti, yang hati-hati. Apa saja yang dilakukan di dunia ini selalu berhati-hati. Dia tidak gegabah untuk mengambil keputusan. Kalau ada masalah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini adalah tidak terlepas dari ujian dan cobaan itu. Siapapun orangnya, pasti Allah akan menguji kehidupan di dunia ini. Ujian dan cobaan itu datang tergantung orang yang menerimanya. Kalau dia ingat bahwa ujian itu datangnya dari Allah, dia akan kembalikan, dia akan sabar. Tetapi kalau orang yang imannya tidak mantap dan tidak kuat, dia menyalahkan orang lain, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan takdirkan saya hidup begini? Kenapa engkau Tuhan takdirkan saya hidup miskin? Kenapa engkau takdirkan ya Allah aku menikah dengan seorang perempuan yang modelnya kayak gini? Ucapan-ucapan seperti itu yang sering terjadi bagi orang yang kecewa, yang tidak mendekatkan diri pada Allah SWT. Salah satu daripada kunci keberhasilan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa ini, Allah akan membukakan pintu hati kita, membukakan hati yang bersih, yang jernih, bahwa dalam hidup ini adalah merupakan ujian dari Allah SWT. Dalam surah Al-Ankabut dijelaskan ahasiban nasu an yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka bahwa apabila sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasul tidak diuji? Tetapi kata Allah, semakin ilmunya banyak, imannya mantap, ujian itu selalu datang, silih berganti. Tetapi bagi orang yang beriman, pasti dia akan kembalikan kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena itu sifat warak itu adalah timbulnya dari hati, timbulnya dari hati yang bersih. Bagaimana supaya hati ini menjadi sifat warak? Para ulama mengajarkan salah satu untuk meningkatkan iman dan keyakinan, untuk membersihkan hati yang ada di dalam diri kita ini, banyak-banyaklah berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah
Allah mengingatkan di dalam Al-Quran yang sering kita baca ayatnya Alif Lam Mim. Di dalam Al-Quran banyak sekali awal-awal surah yang ada tulisannya Alif Lam Mim, ada tulisannya Yasin, kemudian ada lagi tulisannya Alif Lam Mim Ra, ada Alif Lam Mim Sad dan lain sebagainya. Huruf-huruf Al-Quran yang seperti ini sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup mengartikan atau tidak mengerti. Coba saja kita lihat di Quran Alif Lam Mim, tulisannya Alif Lam Mim, tidak ada artinya. Nah, itulah keistimewaan Al-Quran dan itu rahasia Allah. Walaupun bagaimana pintarnya manusia, punya titel profesor doktor sudah paling tinggi titel di dunia, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Ada satu titel yang paling tinggi selain profesor doktor adalah almarhum. Itu paling tinggi sudah. Karena kalau sudah orang almarhum berarti sudah mati itu. Kalau di dunia ini selalu kita yang dibangga-banggakan oleh orang yang berpengetahuan. Semakin tinggi sekolah dikasih penghargaan gelar profesor doktor. Itu artinya orang yang berilmu pengetahuan. Bagaimanapun tingginya ilmu pengetahuan itu, Allah mengingatkan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku ciptakan, tidak aku beri kamu ilmu pengetahuan kecuali hanya sedikit. Jadi biar bagaimanapun sekolahnya tinggi, gelarnya banyak, itu menurut Al-Quran hanya sedikit saja dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Lalu pencapaian atau harapan dari pelaksanaan ibadah puasa ini adalah mencapai yang namanya takwa ini. Kalau sudah dimiliki takwa, orang akan terpelihara segala-galanya. Mau berbuat jahat, oh hatinya berkata ini dosa. Lalu dijelaskan di dalam Quran, dzalikal kitab, itu Al-Quran, clear itu Al-Quran. Kita hidup di dunia ini, pedoman kita, pegangan kita, arah tujuan hidup kita itu Al-Quran. Itu paling nomor satu Al-Quran. Nomor dua hadis Nabi. Kalau nggak ada di Quran, hadis Nabi. Yang ketiga adalah ijma. Ijma ini pendapat para ulama. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Quran dengan hadis itu sudah jelas. Ada tulisannya, ada bacaannya, tinggal kita pelajari lagi. Kalau ijma itu adalah pendapat para ulama yang di zaman Nabi mungkin tidak ada. Contohnya seperti kita ini mengeluarkan zakat fitrah. Di dalam hukum Islam itu mengeluarkan zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Makanya bahasanya itu makanan pokok, bukan beras. Kalau itu orang Arab, makanannya gandum. Kalau itu bahasa Al-Quran itu Allah jelaskan bahwa mengeluarkan zakat fitrah harus pakai gandum. Orang Indonesia bingung cari gandumnya. Makanya bahasa Al-Quran itu makanan pokok. Apa yang dimakan? Itu yang dikeluarkan zakatnya. Nah, makanya kita umat Islam khususnya di Sananta, ini saya peringatkan, saya ingatkan kembali bahwa zakat fitrah itu khusus untuk menzakati diri. Diri kita ini yang makan selama 11 bulan itu dizakati. Dibersihkan diri kita ini dengan apa? Dengan zakat fitrah. Nah, jangan sampai nanti sama-sama di rumah aku titip uang ya masjid untuk bayar zakat fitrah. Saya terus terang mengatakan saya tidak menganggap itu zakat fitrah, itu kirim duit saja. Zakat fitrah itu harus diniatin. Makanya zakat fitrah ini makanan pokok. Kita datang ke masjid bukan duit yang dicakati,
tapi yang dizakati itu adalah beras makanan yang kita makan. Kalau duitnya dizakati itu namanya zakat harta, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah ini kadang-kadang itu perbedaan pendapat. Ada orang yang ya duit saja katanya di zakat fitrah, sudah niati katanya dia di rumah. Nah ini untuk kebersihan itu termasuk namanya warak. Warak itu hati-hati, teliti sekali apa yang dikerjakan itu betul-betul sesuai dengan ajaran Nabi. Apalagi sampai meremehkan ajaran-ajaran Nabi ini. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah secara tegas zalikal kitab, itu Al-Qur'an la raiba fi, jangan kamu ragu-ragu. Jangan sampai kita dalam hati ada bikinannya Muhammad saja, atau dengan bahasanya orang-orang Arab. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Kenapa Al-Quran diturunkan bahasa Arab? Karena dia turunnya di Mekah. Mungkin kalau turun di dalam bangsa Indonesia mungkin bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa kita sangat miskin. Bahasa kita sangat miskin, bahasa Indonesia itu sangat miskin, Mbak, kalau kita pelajari. Contohnya bahasa Indonesia itu banyak mengambil bahasa Arab. Contohnya ada bahasa hukum. Itu kalimat hukum itu dipakai oleh bangsa kita, padahal hukum itu bahasa Al-Quran. Ada lagi yang sekarang itu kalau bulan puasa itu sering dipakai kata-kata takjil. Ayo kita beli takjil di pasar. Itu bahasa Arab, Pak. Bukan bahasa kita, bukan bikinan Indonesia. Bahasa Arab yang dipakai dijadikan bahasa kita. Takjil itu artinya ya makanan pokok yang ringan untuk berbuka puasa, itu bahasa Arab. Itu diambil, dipakai di dalam kehidupan kita sehari-hari pakai itu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an itu dari kata-kata yang pertama dari kitab itu Al-Quran, itu kitab. Jadi Al-Quran itu banyak namanya, ada Al-Kitab, ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ada Al-Hadiyu, ada Al-Burhan, nama-namanya di dalam Al-Quran. Lah, jangan sampai ragu-ragu. Hudalil muttaqin. Al-Quran itu akan memberikan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itulah yang diharapkan dari latihan puasa seperti yang kita kerjakan ini, akhir dari puasa itu mendapat nilai takwa. Nah, yang takwa inilah yang akan membawa kita ke jalan yang benar, ke jalan yang diridai oleh Allah SWT. Apa tanda-tandanya orang bertakwa itu? Seperti saya katakan, ada merasa takut, kemudian istiqamah, konsekuen dalam melaksanakan ibadah, dan termasuk dia warak. Kemudian di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ini dijelaskan lebih jelas, lebih rinci. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu percaya bahwa yang gaib itu ada. Yang gaib itu artinya tidak kelihatan. Orang yang mempercayai bahwa Tuhan itu ada, itu gaib. Tuhan itu tidak bisa dilihat, bentuknya kayak apa, modelnya kayak apa. Lalu ditegaskan di Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpama pun di dunia ini yang menyerupai Tuhan. Makanya orang yang berpikir secara material, namanya Tuhan itu harus disembah, dilihat. Orang agama kita, di luar agama kita ada Tuhan yang modelnya begini, tapi tidak bergerak. Seperti kita lihat di rumah-rumah ibadah yang di luar agama kita ada patung begini, modelnya begini, itu yang disembah. Orang Islam tidak seperti itu. Kita menyembah Allah. Kemudian menyembah Allah itu adalah letaknya di hati, keyakinan bahwa Tuhan itu ada, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu yang kita sembah. Jangan sampai ada terbayang di hati kita bahwa Tuhan kemudian kayak gini, bentuknya kayak gini. Nah, itu harus disingkirkan.
karena itu adalah syaitan. Kemudian apa hubungannya dengan Baitullah? Baitullah itu adalah merupakan bukan rumah Tuhan di situ, bukan Tuhan itu tidur di dalam Baitullah, tidak. Tapi Baitullah itu adalah dijelaskan di dalam Quran, rumah yang pertama diciptakan di muka bumi adalah Mekah. Di Mekah itu ada Baitullah. Baitullah itu adalah simbol untuk menyatukan bahwa orang salat harus menghadap ke sana. Orang dari Indonesia menghadap ke sana, orang Indonesia menghadap ke sana, arahnya ke sana semua. Lalu kita lihat di Mekah Al-Mukarramah itu sembahyangnya sama-sama menghadap Baitullah. Jadi jangan menganggap bahwa Baitullah itu ada Tuhan di situ atau menyembah batu yang sifatnya sekeempat itu. Dan di situ ada Hajar Aswad, dan di situ ada satu alam yang sangat diberkahi oleh Allah di dunia ini. Jadi bumi yang paling berkah di dunia ini adalah Mekah Al-Mukarramah. Coba kita lihat, di situ ada air Zam-Zam yang setiap hari manusia meminum, berjuta-juta manusia, tidak pernah habis, dan rasanya tidak pernah berubah. Coba kalau air kita di sini 1 bulan saja disimpan di gentong air, sudah ada rasa-rasa lumut, rasa-rasa tanah diminum. Coba kalau air Zam-Zam itu dibawa kemana, biar disimpan 1 tahun, tidak berubah. Itu adalah kebesaran dan keagungan Allah SWT. Oleh karena itu, orang yang beriman itu percaya bahwa air Zam-Zam itu adalah merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ismail, yang sampai hari ini sudah beribu-ribu tahun masih bisa dinikmati oleh umat manusia di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beriman kepada yang gaib itu adalah satu rahasia atau satu keadaan yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita hidup di dunia ini dijadikan oleh Allah dengan bentuk manusia yang paling sempurna, paling baik. Kalau dibandingkan dengan kambing, sapi, dan bangsa-bangsa yang lain, manusia sudah diutamakan oleh Allah. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia adalah bentuk yang paling sempurna. Sumaradnahu asfala safilin. Kemudian kalau mereka tidak beriman kepada Allah, akan kami turunkan derajatnya. Itu artinya kalau diciptakan oleh manusia itu orang yang paling baik, orang yang paling sempurna adalah orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Kalau mereka tidak beriman dan tidak beramal saleh, maka akan turun derajat nilai kemanusiaan itu. Nah, oleh karena itu kita hidup di atas dunia ini membutuhkan 2 makanan. Satu makanan lahiriah yang lahir, apa yang kita makan, makan nasi, makan kue, minum, itu makanan lahiriah ini. Ada yang namanya makanan batiniah, makanan rahasia, yaitu contoh orang beribadah. Kalau tidak beribadah, itu merasa rugi sekali, merasa takut sekali. Itu adalah makanan lahiriah. Nah, makanan batiniah. Manusia yang beriman, makanan batiniah ini harus ada. Ada juga orang yang ditimpa kesusahan atau pikiran yang kusut, baca Al-Quran dengan pelan, dihayati sambil dibaca artinya, pikiran yang gelisah menjadi tenang. Nah, ini makanan batin juga. Ada juga orang yang makanan batin itu dikasih dengan nasihat siraman keagamaan. Nah, seperti kita setiap bulan puasa ada ceramah nasihat keagamaan yang tujuannya tidak lain semuanya adalah meningkatkan iman dan takwa serta memberikan keterangan atau memberikan makanan batiniah yang dia juga perlu di dalam hidup ini. Jadi 2 makanan ini sangat perlu, makanan lahir dan makanan batin ini. Jangan sampai tidak seimbang. Makanan batiniah, nasihat petua agama
ibadah, kemudian makanan lahir seperti makanan yang kita makan ini. Dan pada waktu bulan puasa ini, makanan zahir, makanan yang lahir yang kelihatan di mata kita stop beberapa saat, beberapa jam, kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istri. Semuanya ini mengingatkan kita bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini luar biasa banyaknya. Kita tidak bisa menghitung banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang setiap hari coba saja Bapak hitung oksigen yang kita hirup atau berupa udara yang kita hirup untuk bernapas ini. 24 jam satu hari bernapas, masuk keluar angin. Kita kalau nggak ada angin, nggak ada oksigen, kita akan mati semua. Itu adalah merupakan nikmat Allah yang gaib yang tidak bisa dilihat. Dengan adanya oksigen ini manusia itu bernapas, bisa hidup, bisa berjalan kemana-mana. Kemudian di dalam tubuh kita diberi Tuhan lagi ada yang namanya sehat. Ya. Sehat itu adanya di dalam diri manusia. Kita tidak bisa melihat yang namanya sehat itu kayak apa. Tapi kalau orang sudah bisa jalan, bisa makan, bisa kemana-mana, ya ini namanya sehat. Itu menurut pandangan manusia. Dan pandangan manusia itu adalah pandangan kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Nah, contohnya saja manusia itu memandang bahwa orang sukses itu adalah yang banyak duit. Tapi banyak duit itu belum tentu sukses. Malah kalau banyak duit itu pusing menggunakan musik di mana. Ada juga orang yang mengatakan sukses itu orang yang menjadi pejabat tinggi. Pejabat itu sementara hanya beberapa tahun dia akan diganti. Jadi pandangan manusia yang benar, orang sukses, orang yang berhasil hidup di dunia adalah orang yang berilmu, berpengetahuan agama, kemudian iman dan jiwanya mantap. Itu yang paling hebat. Karena itu Allah mengingatkan di Quran, semuanya manusia itu akan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh serta memberikan pesan tausiah dengan kesabaran dan kebenaran. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat mulia dan sangat berbahagia ini, mari kita manfaatkan waktu hidup kita ini selama kita masih sehat, masih kuat untuk beribadah. Mari kita tingkatkan apa yang harus kita lakukan di dunia ini adalah mendekatkan diri kepada Sang Khalik Maha Pencipta. Setiap hari, setiap selesai salat, kita selalu mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdah, Allah itu satu, la syarika, tidak ada serikat. Semua apa yang terjadi di dunia ini adalah milik dan kekuasaan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan hidup di dunia ini kecuali Allah SWT. Semuanya yang terjadi di dunia ini dengan izin dan kehendaknya Allah SWT. Lahul mulku wa lahul hamdu. Bagi Allah lah kekuasaan alam semesta ini, wa lahul hamdu, dan kepada Allah lah tempat kita memuji. Yuhyi wa yumiit. Allah lah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas setiap sesuatu Maha Kuasa. Itu yang kita ucapkan, kita ikrarkan setiap kali kita sembahyang. Mudah-mudahan zikir yang kita baca setiap itu akan menambah keyakinan dan memantapkan hati kita, membersihkan hati kita, dan selalu melaksanakan ibadah. Semoga Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada kita. Demikian yang dapat disampaikan dalam subuh hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyah wa haqqina bin taqwa wal istiqamah. Allahumma jammil mawasa ma zahara minha wa ma batan. Wa tahhir qulubana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di pagi yang penuh segar dan penuh berkah ini, Engkau pertemukan kami kembali berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan. Berikan kami kekuatan lahir dan batin untuk dapat mempergunakan waktu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk mendekatkan diri kepadamu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari orang-orang yang lalai, yang lupa bahwa hidup adalah sementara. Suatu saat kami akan kembali menghadapmu dan akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah yang kami lakukan selama kami hidup. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan manfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Berikan kami ya Allah kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, pikiran yang tenang, jiwa yang selalu segar, hati yang selalu gembira, bersukaria menyambut, menerima kedatangan Ramadan ini. Panjangkan umur kami agar kami dapat melakukan ibadah-ibadah, baik ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Kuatkan iman dan keyakinan kami. Kepadamu lah tempat kami berlindung dan memohon pertolongan. Berikan petunjuk dan hidayah-Mu kepada saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih berhati keras, yang tidak mau tunduk dan bersujud kepadamu. Engkaulah yang dapat memberikan pertolongan. Tidak ada Tuhan yang bisa memberikan pertolongan selain Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami seiman dan seagama. Berikanlah keberkahan kepada kami, khususnya kampung kami Sanada ini, selalu di bawah ridha-Mu, di bawah pertolongan-Mu, di bawah pengawasan-Mu, dan berikanlah kepada kami bumi yang aman, damai, sejahtera di bawah ridha-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah doa dan pinta kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.